Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Nurbayuni MM dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih bisa berkuliah walaupun masih berbasis online. Baiklah teman-teman, di sini saya Nengrima Rusdiana dan rekan saya Solistia dari kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Kerangka Dasar dan Penyusunan Laporan Keuangan. Baiklah, untuk yang pertama di sini ada kerangka dasar penyusunan. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya pembedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau bisa disebut dengan KDPP LKBS pada tahun 2002. KDPP LKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Penyempurnaan KDPP LKS terhadap KDPP LKBS dilakukan untuk memperluas cangkupannya sehingga tidak ada untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada sejenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Untuk selanjutnya di sini ada tujuan kerangka dasar. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi ada yang 4 di sini. Yang pertama itu ada penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua di sini ada penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Dan yang ketiga ada auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang terakhir di sini ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Untuk yang selanjutnya di sini ada pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan meliputi ada 11. Di sini yang pertama ada investor sekarang dengan investor potensial. Yang kedua ada pemilik dan dana cord. Yang ketiga ada pemilik dana syirkah temporer. Yang keempat ada pemilik dana titipan. Yang kelima ada pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang keenam ada pengawasan syariah. Yang ketujuh ada karyawan. Yang kedelapan ada pemasok dan mitra usaha lainnya. Yang 9 ada pelanggan. Ke-10 ada pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan yang terakhir ada masyarakat. Untuk yang selanjutnya di sini ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berdasarkan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mempercayai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Nah, paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menetapkan
perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi pemerintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umumnya dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua perilaku dan pemangku kepentingan entitas dan memperlakukan transaksi syariah. Adapun akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dan interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis. Untuk yang selanjutnya di sini ada asas transaksi syariah. Asas transaksi syariah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua ada keadilan yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah, yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, yang kelima ada universalisme atau sumuliyah. Untuk yang persaudaraan, ukhuwah yang berarti bahwa transaksi syariah menunjukkan tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atau prinsip saling mengenal ta'aruf, saling memahami tafawun, saling menolong ta'awun, saling menjalin takaful, saling bersinergi dan saling beraliansi tahafu. Untuk yang kedua di sini ada keadilan, adalah yang berarti selalu menetapkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuatu yang sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur seperti riba, kezaliman, judi atau unsur ketidakjelasan atau haram. Dan yang ketiga di sini ada kemaslahatan, maslahah, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi atau ukhrawi, material atau spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat di sini ada keseimbangan, tawazun. Transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pengembangan dan pelestarian. Untuk yang kelima di sini ada universalisme atau sumuliyah. Transaksi syariah dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan ilahi alamin. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Sulistia. Kami persilahkan. Karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Dan yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Keenam, tidak mengandung unsur masyir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur goror. 8. Tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Selanjutnya, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi.
dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di sini ada beberapa tujuan lainnya adalah 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset dan kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana, syirkah temporel, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation, fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas 1. Posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. 2. Informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. 3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset atau kas. Kerangka ini tidak mengidentifikasikan dana secara spesifik. 4. Informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. 5. Catatan dan skedul tambahan merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas.